Maka ketika saya membaca tafsir Shawi, ketika Imam Ahmad Shawi menjelaskan tentang Lailatul Qadar, kan Lailatul Qadar itu luar biasa kerennya Pak Kecil, yaitu khairum min alfi sahri. Tetapi Imam Ahmad Shawi menjelaskan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, lebih afdal, dan lebih keren, lebih aula daripada Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyil azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan TPA atau TPD atau Balai Pengajian beserta keluarga, semoga sehat walafiat dan terkabul segala hajat-hajatnya yang baik-baik. Kemudian yang kita banggakan para santri dan santriwati, begitu juga orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, semoga mendapat limpahan dengan berkah anak yang soleh dan solehah ini. Dan yang kita hormati kepala desa beserta jajarannya, Imam Khatib Bilal dan seluruh perangkatnya, wabil khusus yang kita hormati dan muliakan Ayah Man, pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Beliau ini adalah kawan saya seangkatan, suatu guru dengan Abud Araji Imsal, sama-sama mengaji di Pondok Pesantren Darul Hasanah Kilangan. Kemudian yang saya pribadi sangat menghormati guru kami, yaitu Ustaz Idris, semoga beliau sehat walafiat hendaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin ceramahnya sebentar saja karena hadiah belum terbagi ya. Pak Geci mohon kalau ada kesalahan segera diingatkan nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul itu bentuk daripada kasih sayangnya kepada umat manusia dan alam semesta, sehingga Allah dalam hadis qudsi berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka saya tidak menciptakan alam semesta. Dalam kajian tauhid, alam itu apa? Alam itu al-alamu ma siwallah. Alam ialah selain Allah. Kita alam, istri kita alam, anak kita, harta, pangkat, semuanya alam. Maka
semuanya alam ini berporos kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika wafat, awal-awal wafat Abuya Jamjamisa, guru kita bersama, itu ada sebahagian netizen lah istilah sekarang, masyarakat. Datang dia ke rumah saya karena kebetulan rumah saya dekat dengan rumah almarhum Abuya. Sebelum rumah Abuya itu rumah saya dulu. Datang, Pak Ustadz, katanya, jangan terlebih hebat pula haul daripada maulid. Jangan terlalu hebat haul dari maulid. Anda menyampaikan itu karena cinta kepada Rasulullah atau karena kurang suka dengan Abuya? Saya bilang, enggak Ustaz, nanti kita kurang benar ini, lebih utama kita buat haul ketimbang maulid. Maka jawaban saya pada siapa? Sejak kapan haul Abuya, haul guru kita, lebih utama ketimbang maulid? Haul hanya kita yang memperingati, sementara maulid seluruh umat manusia memperingati kecuali Wahabi ataupun orang Kristen non-Muslim. Seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bandingnya kalau dibandingkan dengan haul yang kita buat. Oh, kalau begitu terima kasih Pak Ustadz. Nggak ada istilah hari kematian guru kita peringati menyembelih kerbau atau apa, kemudian dibandingkan dengan maulid Nabi, itu tidak ada banding. Maka kenapa maulid ini diperingati bukan hari wafatnya? Ada sebahagian yang tidak setuju dengan maulid ini diperingati, berkata, kenapa? Karena hari maulid itu juga hari kematian kewafatan Rasulullah. Hari Senin lahir Nabi dan hari Senin juga Rasulullah wafat. Seharusnya kita bersedih hati itu, kata sebahagian yang benci terhadap maulid. Maka bagi umat Islam itu kan tidak perlu, di dalam satu makalah Imam Sayuti menjelaskan bahwa tidak perlu kita berlama-lama dalam kesedihan. Yang perlu kita berlama-lama apa? Bersyukur. Kalau sedih harus kita tutupi, tapi kalau bersyukur harus kita riang gembirakan. Maka ketika kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bagian daripada kecintaan kepada Nabi. Ibu-ibu cinta mangmi Nabi Muhammad, alhamdulillah cinta. Bapak-bapak kunen cinta. Ibu-ibu cinta mangmi laki, bapak-bapak kecil udah jawab nah. Cinta, mau. Jadi kalau cinta ibu-ibu kepada suami, ya kalau keluar rumah tutup aurat, kasihanlah suaminya kan. Nanti di akhirat siapa dulu diazab nanti? Kenapa tidak menutup aurat? Kata Allah. Oh, udah pernah suruh lagi pun. Kena suami. Maka tanda cinta suami, tanda cinta ibu-ibu sama suami, ya tutup aurat. Kalau cinta kepada Rasulullah, ya salah satunya memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid itu apa? Bil madinya walada. Bil madi maulid itu walada, artinya lahir. Kalau maulid itu artinya bisa zaman lahir atau bisa tempat kelahiran. Artinya kita saat ini pasti tidak memperingati tempat kelahiran.
kita pasti memperingati zaman kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti lahir segala kebaikan. Maka ketika saya membaca tafsir Sawi, ketika Imam Ahmad Sawi menjelaskan tentang Lailatul Qadar, kan Lailatul Qadar itu luar biasa kerennya Pak kecil, yaitu khairum bin alfi sahri. Tetapi Imam Ahmad Sawi menjelaskan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama, lebih afdal, dan lebih keren, lebih aula daripada Lailatul Qadar. Maka kita saat ini yang hadir ini, padahal kita makan kue, mehukok, sambil tertawa, sambil kali itu dewa tunggala, dewa tongki, macam-macam. Dewa Athena mihapo, ulang dia penduduk kecil dia tak kena tanggung misalnya pun. Tetapi malam ini, detik ini, khairun, lebih baik min Lailatul Qadri, dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar belum bisa kita dapat Bapak Ibu, karena perlu dulu ekstra mulai Ramadan pertama, kedua, ketiga, sampai itu pun nggak dapat. Tapi Maulid insya Allah kita dapat, kecuali kalau udah second, kecuali kalau tidak mau. Salah dapat. Apa dapat? Yaitu bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika engkau mengklaim dirimu cinta Allah, cinta Allah. Kan dokter ibu-ibu deh cinta Allah, cinta Rasulullah. Apa buktinya? Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Yaitu dengan cara belajar ilmu agama. Jadi ada sebagian orang kan, saya ini pengidola Rasul katanya, pengidola bulan-bulan, cuman tidak pernah belajar ilmu agama. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Maka perlu kita belajar. Seperti anak-anak kita ini belajar, kita juga harus belajar supaya bisa fattabi'uni itu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Cinta Allah itu mahal. Cinta itu mahal. Kenapa mahal? Karena cinta ini butuh pengorbanan. Contoh, cinta kepada anak kita butuh pengorbanan. Kita sekolahkan mereka dan seterusnya. Maka timbullah cinta anak itu kepada kita. Ini maaf ya, ada sebagian orang tua cerai dia, kemudian nikah dengan janda, nikah dengan anak janda itu pula yang dia kasih makan, anak kandungnya tidak. Ini kira-kira laki-laki apa namanya? Anda walaupun sudah bercerai dengan istri, anak kandung itu wajib dinafkahi. Ini enggak. Tahu makna ini? Ini bahaya dosa kamu. Ini ada sebagian orang bapak-bapak curhat dia sama ketika mengajar di majelis ilmu.
Ustaz, anak-anak saya nggak menghormati saya. Begitu Pak Gaji. Orang menghormati aku. Menuhaka dari belum tentu saya bilang. Ya, kita lihat dulu duduk perkaranya. Jangan langsung kita klaim anak itu durhaka. Ya kadang-kadang duhaka so. Murahnya itu haka itu. Laknat. Apakah murah itu laknat? Mudahnya Allah melaknat hambanya. Tidak semudah itu. Maka saya katakan kenapa bisa begitu? Nah, curhatlah dia. Kalau pernah, ini masa muda dia nak Ustaz, kawin dah betul ya. Anakku mulut tak berpiga. Ku tadi kan udah pernah ku nafkahi. Wajah mu ayah. Orang ku pernah hafkai. Tenggona ko bapak bersyukurin. Enggak syukur. Tenggona ko bapak bersyukurin. Cium nata, cium kai tanganmu, alhamdulillah. Pulang ko mengidol lebih. Pulang mengidol karena hati kita condong cinta kepada orang yang baik kepada kita dan condong menghindari orang ketika orang buruk kepada kita. Ada seorang kaya haji, dia ngomong sama saya, menggesati gua Ustaz, paham? Moyang hatiku. Entah kau nak kecapan sifat moyang hatimu. Aku pelot mohon. Itu. Jadi sangkanya dia saja yang memiliki sifat benci, kita juga ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. Ikuti. Apa ikutan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Hadir ke majelis ilmu. Setelah kita hadir ke majelis ilmu, ini enaknya kita, maka kita belajar, ada ketawa, makan kue segala macam, dan saat itu juga yuhibbukumullah, Allah cinta sama kamu, apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Alhamdulillah. Ya kita isi udah berdosa. Tanah lot dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman begini cara kita bagaimana supaya Allah ampuni dosa itu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momen Maulid ini, mari sama-sama kita ingatkan bahwa Rasulullah itu tertulis di dalam teks Nurul Yakin Muhammad Hudridi. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Tabasyaral alamun. Bergembiralah alam semesta. Alam semesta tertawa. Senang. Semua senang. Mulai semut, ayam, semua senang. Semua alam semesta senang semua. Kenapa senang? Karena sesuai makalah Abu ya tadi, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Contoh perbandingan yang real, Nabi Yusuf itu luar biasa tampannya, gagah ganteng, luar biasa, sehingga perempuan-perempuan Bani Israel itu terfitnah karena kegantengannya. Padahal kegantengan Nabi Muhammad itu luar biasa. Luar biasa. Disebutkan ketampanan itu 100%, pamai seperti bulan-bulan. Maka 25 ketampanan itu kepada Nabi Yusuf, 25%. Kemudian 50% kepada Rasulullah. Kemudian 25 lagi itu lagi bagi-bagi sama kita Bapak Ibu. Dewa geluh, ibuna mancung, bawah nenggelam. Dewa badannya tuh,
macam-macam. Karena boleh bagi abu dibagi-bagi itu. Maka Rasulullah itu karena inna arsalnaka rahmatan lil alamin tadi, perempuan yang melihat dia tidak terfitnah. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, mereka terfitnah, tergoda dan ternoda hati. Untunglah Nabi Yusuf orangnya kuat imannya. Nabi Muhammad begitu tampan luar biasa, sehingga kejamalannya itu, ketampanannya itu tidak menjadi fitnah bagi seluruh alam. Maka kenapa? Karena rahmatan lil alam. Bagaimana rahmat ini? Tentang dah bergelah kalau rahmat. Kira 5 menitnya itu. Rahmat ini apa itu? Disebutkan rahmat itu di dalam kitab Talkhisul Syaraf, ilmu syaraf. Rahmat itu ialah yaitu kasih sayang dari Allah kepada seluruh hambanya, baik yang mukmin ataupun tidak. Baik yang mukmin ataupun tidak. Ini rahmat Allah. Makanya orang mukmin dikasih rizki, orang beriman dikasih, orang yang kafir juga dikasih rizki, dan segala-galanya dikasih. Bahkan kalau kafir lebih banyak daripada kita, ya kan? Kenapa? Inilah rahmat. Beda dengan Rahman. Kalau Rahman itu atau Rahim itu sangat berbeda. Ini khusus li ibadihil mu'minin wal muti'in. Rahim itu, sayang Allah itu khusus kepada hambanya yang mukmin lagi yang taat. Aduh, berbeda Pak kecil. Kalau rahmat tadi semua dapat, semua dapat. Maka nakal begalak tuh dengan geluh. Udah sembahyang tong demang belum, menjodi be tong demang minum kamput teh begimang, bakal lebih gendut daripada kita. Kalau pegaja begimang, orang pernah sujud begimang, tetap Allah kasih itu. Tetapi Rahim yang Allah khusus kepada hamba-hamba yang mukmin. Kenapa? Karena ini sayang. Contoh bapak-bapak punya anak, ya pasti kalau jajan setiap hari, setiap pagi dikasih semua. Cuman kualitas sayang itu pasti yang paling solid, paling baik, paling mantap dan seterusnya. Pasti sayang itu berbeda. Allah Maha Suci dari perbandingan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis maulid, ini rahmat Allah. Maka semuanya diberi rahmatan lil alamin. Maka orang kafir itu mendapat rahmat Allah. Kenapa? Dalam ajaran Islam ada namanya lakum dinukum wali yadin. Karena ajaran Islam lakum dinukum wali yadin, maka kita toleransi beragama. Ini berkat Rasulullah. Ulama mentang-mentang tetangga kita umpamanya kafir atau kulit, langsung kafir. Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, lakum dinukum waliyadin. Ini rahmat Rasulullah diutus. Rahmat daripada Rasulullah diutus. Sebagai terakhir, karena ini anak-anak, bahwa Rasulullah itu sangat mencintai anak-anak, sehingga Hasan dan Husain itu
Hasan dan Husain itu, dia kedua-dua cucu Rasulullah ini pernah diriwayatkan Abu Bakar. Abu Bakar melihat datang bertandang ke rumah Aisyah. Kemudian dilihat ada Hasan Husain di situ. Rasulullah dinaiki, istilah kita naik kuda. Kudanya Rasulullah, tukang kendaraannya adalah Hasan Husain. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ni'mar rakibu wal markub. Hada ni'mar rakibu wal markub. Ini kendaraan yang paling keren dan mantap, dan ini juga orang yang mengendarai adalah orang yang keren dan mantap. Itu Hasan dan Husain. Saking sayangnya Rasulullah kepada anak. Jika sayang kita sama anak kita, alhamdulillah. Ini ajaran Rasulullah. Sebelum Rasulullah lahir apa? Anak perempuan begitu lahir langsung dikubur hidup. Coba bayangkan. Kemudian Rasulullah rubah hidup, memberikan ajaran kasih sayang. Memberikan ajaran kasih sayang. Betapa sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Maka anak ini apa? Aset kita menuju surga. Jangan sempat anak ini menjadi aset ke neraka. Ini tidak. Bagaimana? Konsepnya sudah disebutkan Rasulullah. Idza mata ibnu adama ingqatat amalu illa min salasatin. Kalau matilah kita manusia ini terputus amalan kecuali 3. Salah satu yang 3 itu apa? Waladin sholihin yad'ulah, anak saleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Maka kalau wafat orang tua, ayah, ibu kita, tuan kita, nenek kita, yang paling utama tadarus, yasin, dan zikir, itu siapa? Anak. Kita udah anak menerima tamu baca yasin. Jika kampung telot ini, seharusnya anak yang baca yasin, dia tadarus, dia mendoa, dia imam. Kita orang silakan. Kita dipersilakan. Hak ustaz bukan hak ustaz, itu hakmu. Orang gitu ya, belajar. Inilah kegunaan TPQ atau warzuqna fahaman. Kan yakin pahaman? Ya paham. Paham itu apa? Lebih tinggi daripada taat. Makanya di lain mau gelandeng warzuqna fahaman. Taat itu diperintah dulu, baru kajokan. Kalau paham tanpa perintah langsung kerjakan, itu paham. Maka gugu kita kaya gitu ya, tanah merah, batu kong, singkil, paham mangke, benar begini nah. Paham dari mana paham nih? Sebelum disuruh langsung dikerajo. Maka lebih tinggi paham itu daripada taat. Paham mangkir. Maka anak soleh ini lagi cetak anak soleh dengan TPQ ini, pesantren ini, dan insya Allah kalau dia nanti mampu mendoakan kedua orang tuanya, yang senang siapa? Orang tuh. Yang dapat memetik surga siapa? Orang tua. Terus ada sebahagian, Ustaz, aku uang sembahyang apa kok? Anakku sembahyang. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Semangat dia kona memasukkan anakmu di pesantren, memasukkan anakmu di TPA. Walaupun kau udah bisa sembahyang. Begitu Ustaz. Orang aku berdosa. Dosamu Lord. Dosa mendalikan sebab cuman anak itu pasti mendoakan orang tuanya. Coba bayangkan,
Setelah orang anak ini mendoakan, ya Allah beri hidayah kepada ayah ibuku, beri hidayah. Kan banyak dulu orang-orang tua yang nakal karena anaknya pesantren, ujung-ujungnya apa? Dia menjadi orang soleh. Banyak itu di kampung-kampung kita. Jadi jangan aku sembahyang, aku masukkan TPA pesantren anakku. Ya, mau kalah dua ya. Mau talu dua. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua, pasal bab tentang jenazah, sembahyang jenazah, di akhir-akhir itu tertulis bahwa di alam kubur semua orang mendapat hidangan. Semua orang. Kan oleh imam-imam berdoa, ustaz-ustaz berdoa, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, kan itu. Itu dapat semuanya sampai itu. Dulu sih kamu pitikin doa ustaz bulan, doa imam bulan. Makanya imam-imam pulang di sejauh ibu-ibu dong. Enakan gue babah yang datang imam sejauh na, ustaz sejauh na, udah pas bangki ni lah. Ya, isip mak pas ya. Jadu tapi udah pas landa. Cuman dipepaskan agak lupas lo baru kata coba. Ini kan ada ungkapan di dalam sufi itu apa? Engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, sementara kau sendiri tidak mampu berbuat baik kepada orang lain. Kira-kira kalau kita menghormati kalah katana, ayo cekal, bagaimana sih kalau menghormati kalah katana? Oh ada, sebagaimana orang tidak mau menghormati kita, ya kita juga tidak mau menghormati semua orang. Ini kadang-kadang kita tuntut orang menghormati kita, tidak bakalan. Karena kita juga tidak mau menghormati semua orang. Kita pilih-pilih itu. Kita pilih-pilih. Maka kalau imamnya kita cecau, kita ubat, caci maki segala macam. Kalau Allah maghfir lana dzunubana kemudian wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ini si mengupat dia udah kinan. Udah kinan. Jelas-jelas sudah. Ini kaji. Maulid Nabi. Udah beres bangku imam ini udah pas. Lepas bangku ustaz ini. Aku sengaja menghijab dirimu dengan doanya. Original. Mitiki kali dipitiki sampah ke dalam. Tapi orang yang tidak, maka dia kali pitikin ada dapat, keluar dia dapat. Walaupun kedep sebelah denda, sebelah. Yang penting lah. Cuman ada istimewa di kitab I'anah juz kedua. Di dalamnya bukan di luar. Maka apa? Ada seorang orang tua, dia udah sikap memiliki, tadi gila lejat. Kenapa? Karena tiap hari diantar kepada dia rantangan. Wah, ini keren ya. Ini mimpi ulama, ini bukan mimpi kita, mimpi alim ulama. Ya. Kemudian ulama tadi ngomong, "Kuna santai kira." Orang kira aku bagi gaya menulusi, aku anakku daerah Nahdan di Khurasan dekat Asbihani. Ia menjaga toko obat. Itu genap hari ia membaca Al-Quran, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada saya. Maka Allah turunkan hidangan kepada saya tidak perlu mencari cara. Begitulah hebatnya doa anak yang soleh tersebut. Alhamdulillah. Jadi kemudian berangkat ke tempat yang alamat yang ditujukan tadi. Ditemuinya betul itu anak
Tiap hari membaca Al-Quran, sampai menjaga toko dia membaca Al-Quran. Kemudian mata anu bikatani, kenapa kau bahasa lagi? Saya kulit uitin kau Allahmu. Karena saya membaca Al-Quran, saya hadiahkan pahalanya kepada ayah saya yang sudah wafat. Kemudian seminggu setelah itu, si ayah ini, orang tua ini ikut bareng sama orang. Mitiki sebagai daibah. Ya, kenapa kejadian? Rupa-rupanya anak ini sudah wafat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jadikan anak kita aset menuju surga. Ini sebagian ada. Anaknya aset begitu baik. Begitu. Nah, sebelum belanja. Jangan. Imam Al-Ghazali menjelaskan apa? Dengan adanya anak, sekarang kau harus bersyukur bahwa engkau dipanggil oleh orang lain, ayah atau ibu. Kamu menunjukkan dirimu menambahi umat Muhammad yang beriman. Inilah anak kita. Bangga kita dan alhamdulillah anak kita belajar agama dan insya Allah menjadi penerus alim ulama. Kurasa demikian saja karena hadiah juga belum terbagi dan ada cara yang lain. Kalau ada kesalahan saya kecil, mohon kiranya diberikan kemaafan, dan panitia wabil khusus pimpinan mohon kiranya diberikan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.